Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Edward. Kali ini saya akan berbagi tentang karakteristik beban listrik. Karakteristik beban listrik ini ada 3. Yang pertama resistif, yang kedua induktif, dan yang ketiga adalah kapasitif. Yang pertama resistif. Nah, jadi karakter beban resistif ini adalah beban yang muncul karena beban memiliki sifat resistansi murni. Biasanya contoh daripada peralatan ini, contohnya ya resistor tentunya, resistor, kemudian juga berupa bentuk pemanas. Pemanas apakah itu setrika ataupun dispenser pemanas ya, atau yang lain. Nah, kemudian beban resistif ini juga kita bisa identifikasi ataupun digambarkan dalam bentuk vektor. Nah, secara vektor, ketika ini adalah vektor tegangan pada sudut 0, V, dia pada sudut 0 ya, tegangan, maka di sini juga vektor arusnya, I. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada perbedaan sudut antara tegangan dengan arusnya. Itu dari sisi vektor. Kemudian dari sisi gelombang. Dari sisi gelombang, ini ya, ibaratnya ini adalah gelombang. Oke. Nah, oke. Jadi semisal ini adalah gelombang tegangan V, maka gelombang arusnya yang tadi ya, tidak ada perbedaan sudut. Jadi ketika gelombang tegangan sinusoidalnya muncul, maka pada saat yang sama, pada waktu yang sama, gelombang arus juga muncul. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi pada intinya adalah tidak ada perbedaan sudut antara gelombang tegangan dengan gelombang arusnya. Nah, itu secara gelombang. Nah, kemudian yang kedua adalah karakteristik induktif. Nah, jadi karakteristik induktif ini adalah beban listrik yang memiliki belitan, yang memiliki ataupun lilitan kawat. Contohnya adalah tentunya di trafo ya, di trafo. Kemudian juga ada di motor listrik. Motor listrik. Seperti itu. Kemudian secara vektor, ketika ini adalah vektor tegangan, maka arusnya tertinggal. Nilai sudut arusnya tertinggal dari tegangannya. Secara gelombang digambarkan seperti ini. Ketika ini adalah gelombang tegangan, pada saat sudah muncul gelombang tegangan, arus belum muncul. Arus akan muncul setelahnya. Seberapa jauh perbedaan sudutnya itu tergantung beban. Nah, tapi pada contoh ini kita buat bahwa dia akan muncul setelah sudut 30. Nah, jadi ini 90, 180, ini 270, ini 360. Nah, katakan seperti ini. Jadi dia muncul setelah sudut 30. Jadi misalkan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ini adalah tegangannya V, dan kemudian ini adalah vektornya, gelombangnya yang I. Dan kemudian yang ketiga, karakternya adalah kapasitif. Nah, kapasitif ini adalah beban-beban yang memiliki kapasitansi ya. Ya, contohnya tentu ya berupa ya kapasitor. Katakan seperti kapasitor bank misalnya ya. Nah, itu bersifat kapasitif. Secara vektor, ketika ini adalah vektor tegangan V, ini adalah vektor I-nya.
dia mendahului tegangan. Di sini ada sudut V. Ini ada sudut V. Nah, secara gelombang seperti ini. Nah, ketika ini adalah gelombang V, ini 90, 180, 270, dan kemudian ini adalah 360. Dia mendahului, katakan, dia mendahului, kita ini alat bantu ya, 30 derajat. Maka gelombangnya kurang lebih seperti ini. Oke. Mendahului 30. Kurang lebih seperti ini ya. Poin terpentingnya adalah bahwa ini kita hapus garis bantunya tadi. Nah, jadi di gelombang arus ini sudah muncul, gelombang arus I sudah muncul 30 derajat sebelum munculnya gelombang V. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, seperti apa karakteristik beban listrik. Ada resistif, contohnya adalah resistor, pemanas, dan juga bola lampu pijar ya. Kemudian secara vektor dia ini tidak ada perbedaan sudut antara tegangan dengan arusnya secara gelombang seperti ini. Gelombang tegangan dan juga gelombang arus muncul pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang induktif, contohnya adalah trafo, kemudian motor-motor listrik, secara vektor seperti ini. Tegangan, arus, ini juga disebut dengan lagging ya. Ini disebut dengan lagging. Dan kemudian ini disebut dengan leading. Nilai arus tertinggal dibandingkan terhadap V, yang ini gelombangnya, dan kemudian yang ketiga kapasitor, kapasitif, contohnya kapasitor, vektor seperti ini, dan juga gelombangnya seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan ketika itu bermanfaat, pastikan untuk share sehingga manfaat itu juga bisa sampai ke teman-teman yang lain.